ketika Islam masuk ke Madinah, ribut masalah jenggot. Kenapa? Karena di Madinah ketemu orang berjenggot yang aneh. Di pasar Madinah itu ada orang jenggotnya 12 ini, kiri kanan kumis. Ya Rasul, kami di pasar ketemu dengan orang, apa orangnya itu ya Rasul, dagangannya bagus tapi kumisnya cuma segini. Oh itu Cina. Makanya utlubul ilma walau bisin. Besoknya lagi ketemu dengan orang penampilannya beda. Ya Rasul, di pasar ada yang aneh deh. Apa? Itu orangnya nggak punya jenggot. Apa orangnya itu kalau jualan culasnya luar biasa. Ini suka bohong ini, suka bohong itu. Katanya sudah ada yang nawar padahal belum. Oh yang biasa begitu Yahudi. Kamu kalau pengen lihat Yahudi cirinya gampang. Nggak punya jenggot orangnya. Rambutnya hitam walaupun tua punya gigi. Oh, kok gitu ya Rasul? Iya, wong itu umatnya Nabi Musa dulu. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempiling. Sampai baca tafsir Ibnu Katsir gitu ada. Puak, kepalanya pecah, matanya keluar. Tapi karena malaikat ya kembali lagi celing gitu. Kenapa? Tempeleng ya Allah. Loh, kamu jangan macam-macam sama orang itu. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang kok sama dia. Itu namanya Musa. Dulu nanya, ilmumu udah habis apa ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir. Nah dia gagal nyari dan gagal belajar di sana. Pokoknya kalau ketemu dia yang hati-hati. Besok kalau datang yang sopan. Iya ya Allah. Datang, assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Mau tak tempeling lagi? Enggak. Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Waktunya tak cabut. Expired. Ya tapi besok lagi bilang dong yang baik. Coba cabut aja. Enggak, sebenarnya temanku udah bilang rambutmu sih sudah putih, jenggotmu sudah semrawut, gigimu sudah rontok. Oh gitu ya, sudah cabut lah, cabut. Tapi orang Yahudi kan pinter akalnya. Ketika Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya semrawut, nah dia iseng, giginya diperbaiki, jenggotnya dicukur, rambutnya disemir, supaya kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Ini kan cara beragama. Ini kan cara beragamanya orang Yahudi. Itu loh, belum waktunya. Makanya orang Yahudi itu kalau mati biasanya suka digundul plontos itu. Terus dikasih baju yang bagus biar dikira tidur. Makanya ada cerita bagi orang Yahudi, pernah satu ketika malaikat Mungkar Nakir pangling kaget. Ada bayi digundul, apa orang tua digundul dikira bayi. Ya Ridwan dapat bayi mati. Tapi besar ini. Oh bukan, itu bukan bayi, itu digundul katanya. Enggak, protapnya kalau nggak ada bulunya, nggak ada giginya, ini bayi. Enggak itu digundul. Kok kamu tahu? Aku pengalaman, itu Yahudi yang suka begitu. Coba dong buktikan ke saya, gimana cara membuktikan? Oh gampang, saya punya bidadari banyak. Bidadari turun, nggak usah pakai baju. Akhirnya bayi palsu itu cuing doang kan dia bilang gampang. Ini lah itu loh, makanya itu dulu dilarang. Makanya tafsir Israiliyat itu dilarang kan, orang Bani Israel itu suka iseng bener kalau nafsirkan ayat itu. Termasuk kenapa laki-laki begini perempuan begitu, itu orang Bani Israel asik itu kalau terjemahkan. Gara-gara buah khuldi buahnya 6, dipetik 3 untuk Nabi Adam, 3 untuk Siti Hawa. Siti Hawa mau makan nggak bisa mecah, kulitnya keras, pukul sama Nabi Adam pecah. Begitu mau dimakan ketahuan sama Allah, saking takutnya sembunyikan sini, makanya terus pecah itu. Nah yang 2 taruh sini, makanya itu. Lah ya ini, tapi itu jangan dipakai karena itu tafsir Bani Israel. Nah yang laki-laki Nabi Adam 1 ditelen nyantol di sini. Nah yang 2 karena dipetik masih ada gagangnya, taruh di sini. Loh, itu di zaman Rasulullah baru ada. Makanya kamu jangan ya, tolong kamu jangan cukur jenggotmu biar nggak kayak orang Yahudi. Maka urusan lihyah itu urusan untuk menyelisih orang Yahudi. Yahudi dari situ asalnya. Lah jadi ribet kan gara-gara Kiai Said bilang orang jenggotnya panjang goblok. Wah itu aja yang jadi ribet.
Itu gara-gara Kiai Said merespon orang Indonesia yang mengatakan Wali Songo itu nggak ada. Mereka ini kan lama mengatakan Wali Songo itu nggak ada. Melakukan studi Gajah Mada itu Islam, namanya Gajah Mada. Kan ada itu. Lah saya waktu itu diminta untuk menseminarkan Gajah Mada dengan nama Gajah Mada. Saya tak seminarkan, saya ngomong aja, saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Loh kenapa? Kiai, lah saya ini jengkel aja. Ini yang nulis ini dan orang-orang ini masalah buat saya. Kenapa masalah? Mereka inilah orang yang selalu mengatakan bahwa mendoakan orang mati itu nggak nyampe. Lu ini mendoakan orang mati aja nggak nyampe, malah sekarang mengislamkan orang mati. Gajah Mada sudah mati malah diislamkan, nggak mau ngomong, saya pulang saya. Loh, kan ya toh? Ini orang selalu mengatakan doa orang hidup kepada orang mati itu nggak nyampe. Lo kok malah ngislamne wong mati gila ya, wong kocel kok. Itu untuk mengatakan Wali Songo tidak ada, ya termasuk ada Zainal Abidin, ada Badrus Salam mengatakan Wali Songo itu fiktif, nggak ada. Lah Kiai Said sebagai ketua NU merasa punya tanggung jawab. Wali Songo kalau nggak ada lah NU itu ikut siapa? Wong penerus Wali Songo. Lah akhirnya Kiai Said jengkel karena yang olok-olok NU Wali Songo nggak ada itu jenggotnya panjang semua. So jenggotnya kan panjang-panjang. Ya olok-olok sama Kiai Said, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka nggak sadar bales Kiai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada. Itu berjenggot. Loh itu terus digoreng sana goreng sini loh. Inilah ya, orang kalau nggak paham ini, makanya bagi Kiai NU nggak peribet masalah jenggot itu. Mau jenggot-jenggotan lah, mau nggak ya nggak lah, biasa aja. Nah di pasar Madinah ketemu orang Romawi. Orang Romawi itu senengannya jualan jubah Romawi itu pakai korset sininya, makanya kalau pakai jubah Romawi begini, terus panjang sisa kainnya ada yang bawakan. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi itu sombong. Maka kemudian sama Rasulullah biar gak sombong, potong isbal. Maka urusan isbal itu urusan sombong. Maka bagi Kiai nggak ada masalah. Wong di sini nggak ada orang sombong karena kainnya panjang. Malah yang cingkrang sebagian sombong. Nah ini kan biasa aja. Ini problem budaya waktu itu sebenarnya. Terus Islam setelah itu jalan. Nah pindah ke Persia lah. Di Persia sudah jeng Nabi sudah gak ke sana, yang ke sana Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali ini yang kemudian di sana berbesan dengan Raja Rustum. Raja Rustum itu raja Majusi, raja Persia. Nah, raja Persia inilah yang kemudian masuk Islam karena mengambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah karena raja Majusi masuk Islam, orang Majusi menyembah api lah. Api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Sampai Jawa namanya Menoro, sampai Citangkolo namanya Menara. Loh itu aja kok ribet semuanya. Jadi ada yang ribet. Lah di Persia itulah kemudian terjadi peristiwa politik. Peristiwa politik apa? Rebutan kekuasaan setelah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali rebutan kekuasaan, perang di situ. Nah hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh. Wah begitu Sayyidina Husain terbunuh, ya marahlah orang Persia sampai hari ini karena ditempati oleh Sayyidina Husain dibunuh. Makanya orang Iran itu begitu kiblatnya ke Sayyidina Ali. Ya karena apa? Sayyidina Ali ini berhubungan keluarga dengan Raja Rustum. Tadi hubungannya kekeluargaan. Makanya di Iran cari nama Yazid itu nggak ketemu. Karena yang bunuh Sayyidina Husain itu Yazid bin Muawiyah. Cari di sana nama Yazid nggak ketemu. Makanya kalau ada orang waspada Syiah, di sini nggak ada sejarahnya hubungannya dengan Syiah. Makanya NU biasa aja, nggak kok terus Syiah. Enggak, oke NU paham. Syiah itu hanya miliknya orang Iran, sini nggak bisa. Sana nama Yazid nggak ketemu, di sini Pak Ali namanya anaknya
Yazid biasa baca, nama Muawiyah biasa. Saya pernah dibilang hati-hati, waspada. Ada lagu Syiah Ummi yang dinyanyikan Sulis dan Haddad Alwi. Ummi kok lagu Syiah, kenapa? Itu Syiah. Alah, di Indonesia yang lebih serem dari itu banyak. Indonesia punya lagu yang lebih serem dari lagu Ummi, apa? Indung-indung. Lu indung-indung itu apa nggak serem lagunya? Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, tidak sembahyang tidak puasa itu lah ya. Kok nggak pakai nama Tulkiem? Lah dibales juga akhirnya. Fatime jande kaye. Kenapa pakai nama Fatimah? Oh, Indonesia itu biasa sudah kayak gitu. Makanya orang kalau memahami sirah ahli sunnah wal jamaah nggak kaget kan gitu. Lah akhirnya Said Ali Zainal Abidin ini menghadapi situasi sulit, akhirnya daripada di sana ribut keluar dari tanah Arab, keluar. Nah keluar punya anak namanya Sayyid Bakir. Lah begitu Sayyid Bakir keluar situasinya tambah sulit, punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Makanya saya Ja'far Shadiq nggak ingin hidup di sana, pengen ke sini. Loh, saya Ja'far Shadiq nggak ingin hidup di sana, pengennya hidup di luar sana. Ya mungkin pengennya ke sini, wong buktinya keturunannya ke sini semua. Loh, sampai nggak tahu curhatnya saya Ja'far Shadiq itu? Curhat sama kakeknya. Langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Loh, itu kan curhatnya saya Ja'far Shadiq. Wa ashghili zalimin bil zalimin. Ya Allah, biarlah orang ribut, orang zalim ribut sesama orang zalim. Wa akhrijna min bain, aku pengen keluar dari mereka. Aku pengen keluar. Loh, jadi yang pengen keluar itu saya Ja'far Shadiq. Keluar dari sana, membawa Islam menjauh, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh dan selalu mengatakan hati-hati nak, hati-hati, kita jangan lupakan sejarah nenek moyang kita, tidak dilupakan. Lah punya anak namanya Sayyid Muhammad menjauh, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, menjauh, punya anak Sayyid Isa, menjauh, punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, menjauh, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, menjauh, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, menjauh, punya anak Sayyid Ahmad Syakib Mirbat, menjauh, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, sampai di Mongol putrana namanya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Makanya Sayyid Ahmad Jalaluddin bisa merukunkan kerajaan Annam sama kerajaan Campa ketika perang masalah agama. Nah, Sayyid Ahmad Jalaluddin punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk tanah Jawa di Nusantara. Nah, ini Dahono Coroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Itu aja. Nah, tepuk tangan, enggak usah malu-malu. Nah, ini kan bisa dilihat. Karena Syekh Jumadil Kubro itu garisnya dari sana, maka kita selalu diajari. Itu loh, Syekh Jumadil Kubro di Jogja sana bertempat pertama. Untuk apa? Mengajarkan Islam di sana. Nah, orang Islam di sana ini masalah. Kan gitu, masalah. Islam masuk ke sini masalah. Kenapa? Ketemu orang Hindu. Lah karena ketemu orang Hindu, maka kemudian para wali punya kebijakan. Sudah deh, Islam ditanam di sini, tapi orang Indonesia nggak perlu lihat Arab. Makanya waktu itu ketika para wali di sini datang, orang Indonesia nggak boleh pergi haji, orang Nusantara. Itu salah satu kebijaksanaannya, nggak boleh haji, jangan haji. Nah itulah makanya orang Islam di sini waktu awal nggak ngerti budaya Arab, ngertinya ya Islam gitu aja, nggak ngerti budaya sana.
Karena orang Jawa waktu itu dilarang pergi haji. Loh ini kan kenapa dilarang pergi haji? Lah soalnya orang Jawa kalau pergi haji konslet. Karena ini Hindu. Hindu tidak boleh menyembah di candi, tidak boleh. Candi itu tumpuan batu. Kalau kemudian dia belum imannya belum kuat, pergi ke Mekah kaget lihat Ka'bah juga dari batu. Makanya orang Jawa nggak lihat ke sana. Di sini tidak boleh dengan air suci sampai Mekah air zam-zam. Di sini nggak boleh Tugu Batu sampai sana Jabal Rohmah. Perjalanan suci pakai kain selempang, di sini warnanya kuning, di sana warnanya putih. Setelah perjalanan suci urusannya sama rambutnya, sini digundul, di Arab tahallul. Selesai perjalanan suci menyembelih binatang, di sini gadri, di sana korban. Makanya tidak boleh. Udah nggak usah ke sana deh. Cukup sholat Jumat di masjidnya masing-masing 41 kali Jumat tidak putus. Nah itulah maka kemudian ada cerita orang Jawa kalau waktu itu pergi haji ke Gunung Merapi karena Syekh Jumadil Kubro ada di Gunung Merapi. Loh itu bukti bahwa Islam yang datang ke sini jalurnya dari dzurriyyah Rasul. Jadi kalau ada orang Jawa pergi haji kok ke Gunung Merapi dulu, untuk apa? Agar orang sini tidak konslet. Makanya kemudian cukup ke masjidnya masing-masing 41 kali Jumat. Jadi orang Jawa yang dulu pergi haji ke Gunung Merapi itu bukan pergi ibadah haji seperti ke Mekah, tapi sholat Jumat 41 kali tanpa putus di masjid Gunung Merapi karena Syekh Jumadil Kubro ada di Gunung Merapi. Itulah. Jadi itu adalah arkeologi pengetahuan pertama yang bisa diambil bahwa memang Islam di sini itu dari awal Islamnya masuk tapi budaya Arabnya tidak masuk. Loh akhirnya selamat Islam itu. Makanya santri Lirboyo aja pakai peci putih nggak boleh waktu itu. Karena kalau pakai peci putih jangan-jangan lupa kedudukannya masih santri, jangan-jangan merasa sudah kiai. Lah sekarang belum diajar ngaji sudah diupel-upel tebel sekali. Makanya begitu diajari nggak masuk karena sudah kerapetan buntel itu. Lah ini corak awal Islam Indonesia, kenapa coraknya seperti ini? Jadi ada masalah besar. Tapi setelah orang Indonesia bisa menata imannya dan proses ambil alih pengetahuan jalan, ya pergi haji nggak ada masalah. Lah bukti lagi bahwa di sini ini dikembangkan oleh dzurriyyah Rasul. Di sana ada bulan duka, bulan Asyura. Sampai di sini namanya bulan Suro. Buntutnya aja yang diambil. Kan orang sini kan Asyura Suro, Muhammad Mat, kan gitu. Zainal Arifin Ipin, Zainal Abidin Bidin. Biasa kalau orang sini. Makanya saya pernah punya tamu dari Ciamis, namanya Mat Ali sama Mat Karim. Siapa namamu? Mat Ali ya. Nih Mat Karim. Oh, Mat itu Muhammad. Jadi kamu kalau pulang tambahin namamu Muhammad. Jangan Mat, jadi Muhammad Ali, Muhammad Karim. Terima kasih Kiai, saya baru tahu kalau Mat itu Muhammad. Nah, rumahmu mana? Di Citangkolo ya. Sebelah mana? Itu belakangnya Muhammad Drosah ya. Ya nek madrasah ya madrasah aja, enggak usah pakai Muhammad Drosah. Lah itu makanya di sana bulan Asyura Suro. Karena itu bulan duka, maka penerus para wali di sini kalau bulan Asyura tidak mantu, nggak nikahin anak. Ini penghormatan pada bulan duka di bulan Asyura. Inilah buktinya. Makanya di sini pakai bubur merah putih. Semenanjung Melayu sana pakai tabui. Santri-santri biar gak lupa dengan peristiwa itu, setiap bulan Suro bikin santunan anak yatim. Jadi kalau orang Jawa kok gak mantu di bulan Suro, itu adalah bukti Islam otentik yang datang dari Timur Tengah ke sini. Bukan karena kemudian orang sini